Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Najira. Saya dari Prodi S1 Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas logika saya tentang term dan logical fallacy. Apa itu term? Jadi term adalah kata atau gabungan kata yang dipakai untuk menyebutkan sesuatu. Bisa itu orang, benda, tempat, ide, atau sifat. Term biasanya muncul dalam kalimat yang punya arti logis, seperti semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, di sini kata manusia dan makhluk hidup adalah contoh term. Kita akan membahas 3 jenis term yang penting. Ada term umum atau general term. Term yang mewakili banyak hal sekaligus, bukan hanya satu benda atau satu orang saja, tapi seluruh kelompok atau sejenisnya. Contohnya manusia. Kata ini tidak hanya menunjuk ke satu orang, bisa semua orang, entah itu laki-laki, perempuan, tua, atau muda. Yang kedua ada term khusus atau particular term. Term ini hanya menunjuk ke satu hal tertentu aja. Contohnya Budi pergi ke sekolah. Nah, di sini kan kata Budi hanya menunjuk ke satu orang saja, yaitu ya si Budi. Yang ketiga ada term konkret dan abstrak. Nah, jenis term ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada term konkret dan term abstrak. Nah, kalau term konkret adalah term yang menunjuk pada benda nyata, bisa dilihat, diraba, atau bahkan dirasakan. Contohnya seperti meja. Meja kan bisa dilihat, bahkan bisa disentuh. Nah, kalau term abstrak adalah kebalikan dari term konkret, yang tidak bisa dilihat secara fisik, berupa ide, sifat, atau perasaan. Contohnya cinta. Kita tidak bisa menyentuh cinta, tapi kita bisa merasakan atau bahkan memahami maknanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang logical fallacy atau sesat pikir. Apa itu sesat pikir? Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau membuat argumen yang kelihatannya benar, padahal sebenarnya salah. Kesalahan ini bisa terjadi tanpa disengaja, tapi ada juga yang sengaja melakukannya untuk menipu atau bahkan mempengaruhi orang lain. Contoh jenis sesat berpikir. Ada ad hominem. Nah, orang yang termasuk jenis ini berarti dia menyerang karakter atau latar belakang orang yang berpendapat. Contohnya, ada pedagang kaki lima yang berpendapat soal politik, lalu diserang oleh si A dengan kalimat, "Kamu gak tahu apa-apa soal politik. Kamu kan cuma pedagang kaki lima." Padahal, siapapun terlepas dari latar belakangnya berhak berpendapat soal politik. Selanjutnya ada false dilemma atau dikotomi palsu. Cara berpikir yang memaksa orang memilih antara 2 pilihan saja. Contohnya, kalau kamu gak setuju dengan pendapatku, berarti kamu musuhku. Termasuk jenis false dilemma karena menganggap hanya ada 2 pilihan, setuju dengan pendapatku atau jadi musuh. Padahal orang bisa berbeda pendapat tapi tetap bersahabat dan saling menghormati. Bagaimana cara menghindari logical fallacy atau sesat pikir? Kita bisa belajar dan memahami jenis-jenis logical fallacy. Semakin kita mengetahui jenis-jenisnya, semakin mudah juga kita untuk menghindarinya. Jika orang lain berargumen, fokus pada isi argumennya, bukan orang yang berbicara. Jangan mencampurkan emosi atau menyerang pribadi. Kita harus menyampaikan pendapat berdasarkan fakta, bukti, dan alasan yang masuk akal, bukan hanya perasaan atau asumsi. Lalu kita bisa berpikir kritis dan terbuka untuk dikoreksi, yang berarti kita mau mengevaluasi argumen sendiri secara jujur dan tidak menutup diri jika ada orang lain yang memberi kritik atau saran. Itu saja penjelasan saya tentang term dan logical fallacy beserta contoh-contohnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.